warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Nur Hidayat, guru fisika kelas 10 di SMA Negeri 1 Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 2019005078842 dan nomor induk mahasiswa 420102252. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10-3 SMA Negeri 1 Purwanegara. Ada materi yang akan saya ajarkan adalah tentang energi alternatif atau energi terbarukan dengan subpokok bahasan bentuk-bentuk energi dan transformasinya. Adapun model pembelajaran yang nanti saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon bimbingan dan sarannya agar pembelajaran saya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semua ya. Marilah sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan salah satu perwakilan dari kelas ini, terutama yang perempuan, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan perwakilan maju ke depan dan semuanya saya minta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adelita Nurul Hidayat hadir? Hadir ya. Alvina Dwi Rahma hadir. Alicia Sri Yudianti ya, hadir. Alif Nuri Setiawan hadir ya? Hadir. Saudara Diva Ismail hadir? Hadir. Guru Haji Ramadan hadir. Deswita Putri Nandini hadir. Izin oh hadir. Dian Fajar Pratama Putra hadir. 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 Rizky Alfaris izin ya? Oh, dalam mengikuti ABK OSIS ya? Iya. Nur Aziza hadir. Triwati Febriani hadir. Tias Ramika Ramadhani hadir. Dan Wulan Maya Andre hadir. Sebelum pembelajaran, coba kalian cek dulu barangkali ada sampah di meja atau di tempat kalian. Silakan.
Ya, saya kira cukup. Cukup. Silakan disimpan dulu, nanti dibuang tempat sampahnya ya setelah pembelajaran. Dan kalau saya bilang SMA Negeri 1 Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, jaya, 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 gitu ya. Paham? Mari kita lakukan. SMA. SMA Negeri 1 Purwanegara. Iya. Sehat. Inovasi. Aspiratif. Prestatif. SMA Negeri 1 Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jaya, jaya, jaya. Ya, sekarang sekolah kita senantiasa jaya selalu ya. Mari kita masuk ke materi pembelajaran. Namun sebelum ke sana saya akan mereview sedikit materi pembelajaran yang telah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang besaran fisika dan pengukuran, di mana kita telah belajar tentang besaran pokok dan besaran urutan. Untuk besaran pokok sendiri ada 7 jenis, antara lain ada apa saja? Yaitu ada panjang, kemudian massa, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah. Besaran turunan yang memiliki lebih dari satu. Contohnya apa? Ada kecepatan. Kecepatan itu memiliki satuan panjang dan waktu, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekund. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Dengan subpokok bahasa yang nanti akan kita bahas adalah bentuk-bentuk energi dan transformasi. Barangkali masih ada yang belum paham apa sih kata transformasi. Transformasi itu artinya adalah perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain. Karena pada dasarnya energi itu kan tidak bisa. Tujuan pembelajarannya ada dengan model pembelajaran yang nanti kita akan gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis pengertian energi menurut definisi dalam ilmu. Selanjutnya menganalisis variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan energi. Contohnya ada cepat, kemudian ada cepat juga. Kemudian yang ketiga merancang situasi mekanisme perubahan energi melalui aplikasi solar effect dengan yang saya tampilkan di dalam memahami apa itu kemudian yang terakhir mengaitkan materi hukum penekanan energi terhadap materi pergerakan. Sebenarnya profil pelajaran Pancasila yang harus kalian terapkan. Kenapa? Kalian harus masuk lima beberapa pelajaran yang mereka dan memiliki akal yang lalu yang kedua bernalar kritis. Bernalar kritis adalah mendapatkan ulasan. Yang keempat saling bertemu. Ya. Yang pertama sebagai pengantar kita menuju pembahasan lebih lanjut lagi. Saya mau bertanya kepada kalian semua, barangkali ada yang bisa menjawab. Mengapa sih saat kita lapar akan terasa lemak dan sulit berkonsentrasi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa enggak? Silakan berdiri. Saat tubuh kita mengalami degenerasi atau kekurangan energi, padahal setiap orang hidup memerlukan energi untuk mendapatkan aktivitasnya. Nah, rasa lemah merupakan respon yang dilakukan oleh tubuh kita untuk sinyal agar energi yang di dalam tubuh kita harus segera di-upgrade. Lalu bagaimana cara untuk mengupgrade energi di dalam tubuh? Dengan cara makan. Dengan cara makan ya. Jadi kalau dia makan lebih bagus sekali untuk padahal setiap makhluk hidup itu memiliki harus mempunyai energi untuk melakukan berbagai macam usaha. Nah, bagaimana solusinya? Pada saat kita lapar ya kita harus makan supaya nanti kita bisa berikut adalah materi tentang energi. Apakah Anda tahu apa? Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah perpaduan. Gambar kedua adalah gambar orang. Ya, di sini ada gambar makanan dan gambar alat dan makan. Dan ada juga gambar alat dan aktivitas. Antara ada senam, main speeder, dan lari maraton. Ini ada orang sakit itu 60
Bagaimana terganggu tidak? Kalau nafsu makannya terganggu, maka energinya kurang tidak? Karena kita pada saat sakit, nafsunya selalu berubah. Karena manusia memiliki energi seperti olahraga, sepeda, dan berlari. Namun apabila sedang sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas. Maka kita tidak sakit, kita bisa berenergi. Nafsu makan kita terganggu. Nafsu makan kita terganggu, energi yang masuk ke dalam tubuh kita kan berkurang. Namun pada diri usaha adalah kondisi di mana budaya dapat menghasilkan perubahan posisi atau perbedaan. Sekarang kita akan membahas energi dalam fisika. Energi dalam fisika terbagi dua. Yang pertama ada energi potensial dan ada energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik apabila ditinjau dalam satu energi potensial. Sekarang kita akan membahas tentang energi potensial. Apa itu energi potensial? Untuk lebih mengetahui apa itu energi potensial, perhatikan gambar berikut. Sebelum buah gelas lain menjatuhkan buah gelas tersebut ketinggian tertentu dari tanah. Energi potensial adalah energi yang menjadi berasal dari karena dia bukan atau tidak. Sebagai contoh, apa yang dari energi potensial karena apa kan ini kegiatan jadi kesini kan cukup sebagai energi yang memiliki satu benda karena ketinggian benda tersebut. Yang berikutnya adalah energi kinetik. Apakah energi kinetik itu? Energi kinetik merupakan energi karena gerakan contoh mobil yang bergerak pada baterai itu bergerak dari satu titik yang lain. ada yang tahu? Roller kan memiliki ya tadi ya pada saat lingkungan tertentu maka ada sifat tapi artinya Lalu jadi ada perubahan perubahan potensial karena kelajuan yang diperoleh dari titik B mendorong kereta untuk menanjak sehingga terdapat ketinggian dari permukaan tanah, maka disitulah terdapat potensial berbalik. Lalu muncul dengan energi kinetik kinetik dan yang perlu diingat satuan energi adalah joule. Nah, satuan energi sendiri adalah joule. Tapi ada yang lainnya yaitu kalori. Apakah ada pertanyaan secara juga? Kalau belum ada pertanyaan, berarti giliran saya yang bertanya. Oke, saya bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, coba kalian definisikan apa sih yang dinamakan sebagai energi. Silakan siapa yang bisa menjawab di antara orang yang ya, silakan. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan berbagai macam usaha. Tanpa adanya energi, suatu benda tidak akan bergerak secara optimal. Oleh karena itu, suatu benda dapat dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat melakukan usaha. Dan dalam konsep fisika, energi dibagi menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Mantap. Mbak Ulan, saya lanjut bertanya. Jadi ketika energi potensial saya gabungkan dengan energi kinetik, maka akan menghasilkan energi apa? Mekanik. Energi. Jadi di sini ada ilustrasi seseorang sedang mengayuh sepeda. Yang mengayuh sepeda itu kan pasti memerlukan apa? Energi. Ya? Kita tidak bisa mengayuh sepeda pada saat kondisi kita itu mengalami degenerasi energi. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Simbol petir. Dari simbol petir ini energi apa yang terkandung di dalamnya? Energi listrik. Kemudian kita lanjutkan.
Nah, kita telah belajar pengertian dari energi dan jenis-jenis energi berdasarkan konsep fisika. Nah, kita selanjutnya akan belajar jenis-jenis energi berdasarkan konsep yang lainnya, yaitu berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbaharui atau energi non perbaharui. Apa itu energi yang tidak dapat diperbaharui? Adalah energi yang bisa habis waktu pada saat kita mengeksplorasi secara terus-menerus. Antara lain ada apa di sini? Minyak bumi, kemudian ada gas alam, lalu ada batu bara. Kita juga punya energi yang bisa diperbaharui. Energi yang bisa diperbaharui adalah energi yang bisa di-recycle atau bisa dipulihkan kembali. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalian tahu nuklir? Tahu ya? Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. Kemudian di sini juga ada geotermal. Geotermal di Banjarnegara juga ada. Ya. Di daerah mana itu? Di daerah Dieng. Jadi di daerah Dieng tersebut di sana ada pembangkit listrik geotermal yang dinamakan sebagai geotermal. Pernahkah kalian menyalakan lampu ruangan? Pernah ya pastinya ya? Nah, sekarang saya mau bertanya, pada saat menyalakan lampu ruangan, fenomena apa yang dapat kalian amati? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pada saat lampu dinyalakan, terjadi proses transformasi energi. Transformasi energi adalah perubahan suatu energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada saat lampu dinyalakan, terjadi perubahan transformasi energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Iya, jadi pada saat kita menyalakan lampu ruangan, fenomena yang dapat kita amati adalah terjadinya transformasi energi. Transformasi energi yang terjadi pada lampu ruangan adalah perubahan energi dari energi apa tadi? Listrik menjadi energi cahaya dan panas. Contoh-contoh transformasi energi pada gambar-gambar yang sudah saya tunjukkan di sini. Yang pertama ada kincir angin. Kincir angin fungsinya adalah merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian di sini ada mobil. Mobil itu memerlukan bensin. Nah, bensin itu kan energi kimia. Energi kimia dirubah menjadi energi panas itu, kemudian dirubah menjadi energi gerak. Ya kan? Mobil senter. Senter itu memerlukan baterai tidak? Energi apakah yang terkandung dalam baterai? Energi listrik. Oleh karena itu, senter itu merubah energi apa? Listrik menjadi energi. Lalu ada radio itu memerlukan baterai tidak? Oleh karena itu, transformasi energi apa yang terjadi pada radio? Energi listrik ke energi suara. Ada cahayanya tidak kalau ketika radio menyalakan? Tidak ada ya, berarti kan cuma satu energi listrik kan. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Belum. Nah, sekarang mari kita bereksperimen. Ini tampilan awal dari Clara Robert. Mari kita bereksperimen. Silakan perhatikan baik-baik. Semoga tidak ada masalah. Nah, ini aplikasinya. Dan lumayan. Eksperimen yang pertama ada gambar apa itu? Orang mengayuh sepeda. Kemudian roda sepedanya dihubungkan dengan Barang ini kan tidak hanya obat-obatan dan zat-zat yang berat. Nasi juga mengandung karbohidrat. Karbohidrat zat kimia bukan? Zat kimia. Kemudian mari kita kerjakan sebelumnya. Kita biasa begini. Artinya ketika kita mengayuh, berubah warnanya dari hijau menjadi putih. Putih itu adalah apa? Nah, ketika di mana kita kali masuk ke generator berubah menjadi biru itu apa? Listrik. Listrik kemudian di sini berubah menjadi merah ya. Merah itu apa ini? Panas. Saya ubah dengan ini. Kalau saya ubah dengan solar panel, kira-kira di sini yang cocok apa? Apakah sepeda, orang, cahaya matahari atau pedal? Cahaya matahari. Sekarang ketika cahaya mataharinya mengenai apa ini namanya?
Kuning itu berarti energi apa ini? Lalu lewat ke panel solar berubah menjadi biru. Biru itu kan energi apa? Listrik. Lalu dari sini berubah menjadi panas. Perhatikan warna simbol energinya. Misalkan ini saya rubah menjadi lampu neon, lampu neon. Apa itu namanya? Kipas ya? Kipas itu menghasilkan energi apa? Gerak itu termasuk energi mekanik kan? Dari listrik berubah menjadi putih itu apa? Mekanik. Paham? Apa pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Kalau yang belum kita pakai apa ya? Kalau misalkan ini saya gunakan kekel, maka yang di sini menurut kalian yang pas yang mana? Kan ada dua pilihan, solar cell atau generator. Kalau ini ketel itu menghasilkan energi apa? Panas. Solar cell kira-kira kalau energi panas bisa masuk listrik tidak? Kan tidak ya. Nanti kita butuh generator. Mengapa generator? Karena ketika kita panaskan, air di dalam ini akan menguap, ya. Perhatikan, energi panas menjadi energi mekanik, ya, putih, lalu mengangkat energi listrik biru, lalu berubah lagi menjadi energi mekanik atau energi. Sampai di sini dulu paham? Tolong dong di ketua kelas bagian atas saya nggak apa? Ya saya praktik. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya nanti. Tulis anggota kelompok ke 1, 2, 3. Perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 grup kelas. Jika lupa silakan bisa kalian pelajari lagi ya. Sekarang nanti kalian banyak. Nah ini kebetulan tidak saya tampilkan ya, supaya kalian bisa lihat sendiri. Jika ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke saya. Perhatikan rubrik penilaian yang saya nilai pada saat kalian berdiskusi. Di sini antara lain ada penilaian afektif. Afektif itu adalah bagaimana kalian mampu bekerja sama. Kemudian di sini ada juga penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah nanti pada saat kalian bagaimana cara mengemukakan pendapat di depan kelas, ya. Silakan, karena saya cek satu persatu, mulai dari kelompok 1. Mengobservasi. Silakan dilanjutkan. Kemudian yang di sini apakah ada pertanyaan? Pokoknya intinya diperhatikan dulu dari awal tandanya apa, kemudian di sini juga apa. Ya, dibuka materinya supaya nanti kita sedikit. Ya, saya bisa menilai keaktifan kalian. Usahakan semua kelompok aktif dalam kegiatan berdiskusi. Jangan sampai ada yang tidak aktif. Jadi kalau ada yang tidak
jadi warna merah berarti pasti. Gampang lah ya, nggak ada yang sulit kok kalau kalian mau membaca dan berusaha. Yang penting kalian mau. Kalau kamu mana? Pakai kamu. Kan bahasa-bahasa sebenarnya. Jadi kan kita kan berbahasa teknologi. Tidak masalah, yang penting tidak membuka hal yang tidak bisa. Ini kan untuk belajar. Menit. Bagaimana? Sudah selesai? Yang sudah selesai mau ke bawah? Tujuh dari? Sudah. Mau membuat silakan maju ke depan. Jadi dibuka dulu, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Pengamatan 1, perubahan energi. Energi kimia diubah menjadi energi mekanik atau gerak. Energi mekanik gerak melalui generator diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik melalui elemen pemanas, filter, diubah menjadi energi panas. Variabel yang berubah adalah energi mekanik gerak. Variabel tetapnya generator. Variabel yang dipengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator dan energi panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas variabel. Hasil pengamatan hubungan antar variabel, semakin besar energi mekanik yang diberikan pada generator, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian, semakin besar energi listrik yang disalurkan ke elemen pemanas filter, maka akan semakin besar energinya. Tepat sekali. Selanjutnya. Dikonversi menjadi energi listrik. Itu pasti sulit ya. Dan energi listrik disalurkan ke pusat kemudian dikonversi menjadi energi cahaya. Variabel yang dapat diubah intensitas cahaya matahari. Variabel tetap solar atau surya. Variabel yang dipengaruhi energi listrik, solar sel dan energi cahaya yang besar. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell. Semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell, semakin nyala lampu besar akan semakin terang. Analisisnya? Ya, silakan Pak. Analisis. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Pengamatan 1. Perubahan energi kimia diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik melalui generator diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik melalui elemen pemanas diubah menjadi energi panas. Variabel yang dapat diubah adalah energi mekanik atau gerak. Variabel tetap generator. Variabel yang dipengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator dan energi panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas. Hasil pengamatan hubungan antara variabel, semakin besar energi mekanik yang diberikan kepada generator, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Besar energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell. Semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell, nyala lampu hijau akan semakin terang. Tepat sekali. Lanjut presenter keempat. Pengamatan 4. Energi mekanik, aliran semakin besar
Iya, bagus. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengamatan 1. Perubahan energi. Energi kimia diubah menjadi energi mekanik gerak. Energi mekanik gerak melalui generator diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik melalui elemen pemanas teater diubah menjadi energi panas. Variabel yang dapat diubah variabel bebas energi mekanik gerak. Variabel tetap generator. Variabel yang dipengaruhi variabel terikat besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator dan generator panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas teater. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besar energi mekanik yang diberikan kepada generator, maka energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Energi listrik yang disalurkan ke elemen pemanas teater, maka akan semakin besar kenaikan suhunya. Tepat sekali, lanjut ke presenter 2. Perubahan energi panas. Ya, silakan saja. Energi panas dari kettle uap akan menghasilkan uap panas berupa energi mekanik. Kemudian melalui generator energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik melalui kipas angin dikonversi lagi menjadi energi gerak. Variabel yang dapat diubah variabel bebas energi panas. Variabel tetap variabel kontrol generator. Variabel yang dipengaruhi variabel terikat energi listrik dan energi mekanik. Hubungan antara variabel semakin besar energi panas yang diberikan kepada kettle maka uap panas yang dihasilkan akan semakin besar energi listriknya. Kemudian semakin besar energi listrik yang dihasilkan dari kipas angin, maka energi gerak kipas angin akan semakin besar. Lanjut. Melalui generator menjadi energi listrik disalurkan menuju lampu neon dari konversi menjadi energi cahaya. Variabelnya dapat diubah energi mekanik air keran. Variabel tetap generator. Variabel yang dipengaruhi energi listrik dari generator dan energi cahaya lampu neon. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besar energi mekanik air keran, semakin besar energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Semakin besar energi listrik maka Bagus. Itulah presentasi dari kelompok 5. Sebelum diakhiri, barangkali apakah ada pertanyaan dari anggota kelompok yang lainnya? Tidak ada? Tidak ada. Silakan Mbak Triwulansari, silakan ditutup presentasi. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Nah ini untuk latihan soal, saya ada kuis sedikit di soal. Silakan kalian buka grup WhatsApp-nya, buka yang main TikTok. Sudah ya? Nah ini, tolong dimasukkan kode yang ini. Kode ini tolong dimasukkan 6685 7193. Akan cepat-cepatan, semakin cepat semakin besar nilainya. ini juga 25 detik lagi, 23 detik. Sudah semua? Mari kita cek siapa yang paling bagus. Peringkat pertama adalah Putri Kinasih dengan poin 963, disusul oleh Siti Nur Azizah 920. Lihat ya. Lalu nomor 3 926 dengan nama Olivia Dewi
Nomor 4 ada Mei lagi di siapa itu 1912 dan peringkat 5 ada Alvina di Rasma. Selanjutnya untuk tes formatif sebagai evaluasi, bahan evaluasi kalian, nanti silakan kalian kunjungi link yang sudah saya berikan di grup kelas, nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas PRK kali. Pada sesi akhir pembelajaran, kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kali ini itu ada 4. Mari kita bahas bareng-bareng. Kesimpulan yang pertama apa? Energi adalah suatu daya untuk melakukan berbagai macam usaha. Lalu kesimpulan yang kedua, energi memiliki banyak jenisnya. Di antaranya ada energi mekanik, lalu lanjut ke kesimpulan yang ketiga. Terakhir, energi itu lokal, artinya dapat diciptakan maupun digunakan. jadi energi itu kekal atau bersifat konservatif. Konservatif itu artinya abadi, artinya tidak dapat musnah. Sehingga pada dasarnya energi itu hanya berbentuk dari satu bentuk ke bentuk yang sebelumnya. Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana perhitungan antara hukum kekekalan energi dan perhitungan matematisnya. Karena itu nanti kalian pelajari buku paket kalian halaman 197. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.